Polri, salah satu pejabatnya adalah Komisaris Besar Polisi Rudi Antariksawan dan juga pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Rian Nugroho. Pak Rudi, Pak Kombes Rudi, saya ingin bertanya terkait dengan kita tahu pelarangan 6 sampai 17 Mei 2021 Ya. itu sama sekali kemudian disekat. Nanti saya akan bicara juga soal itu. Tapi sebelum tanggal 6, apa yang dilakukan oleh polisi? Nah, kita melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap saudara-saudara atau masyarakat yang melakukan perjalanan jauh. Ya. Misalnya? Dengan melakukan salah satunya operasi justisi, ya, tentang protokol kesehatan di rest area, di perbatasan antar kota, antar kabupaten, kemudian juga mengefektifkan pelaksanaan PPKM mikro, ya. Ini kan mengatur juga perjalanan bulan suci Ramadan sampai menjelang Idul Fitri, itu diatur di Instruksi Mendagri nomor 9. Ya, ini juga diatur termasuk karantina di situ. Kalau di situ tiap RT, RW, kelurahan itu ada pos-pos PPKM. Ini memantau pergerakan masyarakat yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi dengan RT, RW ada poskonya. Ini kalau di situ ada tokoh masyarakat, tokoh-tokoh di situ kalau berjalan efektif, ini akan bisa memantau, oh ini kok ada orang datang, ya. Nah, berarti keperluannya apa? Oh, keperluannya dia ini mendesak, mungkin menyinggung orang sakit, oh oke. Tapi kalau tidak ada keperluan apa-apa, ternyata ini bisa dilakukan langkah-langkah untuk penanganan, baik itu penanganan, pencegahan, ya, bisa ada di situ termaktub bahwa bisa dikarantina 5x24 jam. Di daerah manapun? 5 hari. Semua daerah ada. Karena itu rujukannya SE Satgas COVID-19 nomor 30 juga ada. Di Indonesia juga ada. Bahwa kalau itu tetap melakukan perjalanan akan dikarantina 5x24 atau 5 hari. Tempat karantinanya sudah disediakan juga di PPKM itu? Di situ akan diatur Pemda, bisa oleh pemerintah, bisa mandiri, membayar sendiri. Begitu. Ini jadi risiko-risiko itu yang akan ditemui oleh para masyarakat kita yang sudah mendahului itu. Yang nekat tanpa ada keperluan mendesak begitulah begitu ya? Iya, nah, itu dan kembali lagi kesadaran kita. Ya, termasuk juga itu sebelum tanggal 6 maksudnya ya? Sebelum tanggal 6. Sebelum tanggal 6. Tadi disebutkan juga Pak Rudi, ada sebelum tanggal 6 itu juga dilakukan operasi di rest area di tol. Apa yang dilakukan polisi di sana? Iya, mengecek protokol kesehatan di sana, apakah benar dia memenuhi protokol kesehatan, membawa surat bebas COVID-19, ya, kemudian tempat dia jaga jarak, ya, kemudian juga bagaimana di rest area itu di situ kan kapasitas 50%, jadi kita lakukan pengawasan di situ dengan petugas gabungan, termasuk dari kesehatan, ya, perhubungan, TNI. Kalau memang di jam ada juga rapid test antigen kita gelar itu juga. Kalau ketahuan ternyata reaktif, ya akan kita kembalikan. Oh, nggak bisa melanjutkan perjalanan ya? Iya, nggak bisa. Oke, ini kita bicara saudara, ini masih sebelum tanggal 6, karena kita tahu tanggal 6 sampai tanggal 17 ada pelarangan mudik. Ini kita bicara sebelum tanggal 6. Nah, pertanyaannya mungkin mereka mendengar juga berita hari ini yang kita perbincangkan Pak Rudi. Lalu mereka nggak mampir di rest area, jadi kan sekarang sudah tol terus sampai nanti keluar. Nah, itu bagaimana kemudian pengawasannya? Ya, nanti begitu keluar tol di perbatasan antar kota, antar kabupaten itu ada kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan protokol kesehatan ada seperti itu. Apalagi kita sekarang sedang melakukan operasi keselamatan, salah satunya juga seperti itu. Dan diberhentikan secara acak, Anda mengatakan itu? Iya, secara acak. Ya, tapi sebenarnya kan masyarakat sudah tahu dari tanggal 26 Maret sudah diberikan pemahaman bahwa mudik ditiadakan atau dilarang. Jadi sebenarnya kita harus benar-benar menyadari itu. Nanti kita bicara tanggal 6 sampai tanggal 17 saat pelarangan mudik apa yang dilakukan. Tapi sebelum ke sana, saya minta komentar dulu dari Bung Rian. Bung Rian, sebelum tanggal 6 ada pengawasan di rest area di pintu keluar tol berupa pengawasan oleh petugas gabungan termasuk dari polisi dan juga petugas kesehatan. Kalau misalnya ada pelanggaran, katakanlah positif di swab antigen, kemudian di sana kan ada pemeriksaan acak, maka putar balik, harus kemudian dirujuk ke rumah sakit. Begitu ya Pak Rudi ya? Ya, akan dirujuk.
Oke, atau ke perjalanan karantina. swab ya. Baik, silakan Bung Rian. Kalau kata saya kasihan itu. Jadi katakanlah sebelum masuk tol itu ada sebuah kawasan besar, di situ disiapkan yang namanya itu Ginus atau rapid test, di mana ketika mereka masuk tol mereka udah punya surat itu. Jadi jangan sampai mereka jauh-jauh dari Jakarta gitu sampai di pintu tol bersana, suruh balik lagi. Itu kan ongkos bagi masyarakat. Ini mobil pribadi maksudnya ya? Kalau Iya. lewat transportasi umum kan mereka pasti udah punya itu. Enggak, betul. Jadi katakanlah di kawasan dekat tol masuk itu ada disewalah tempat lapangan besar gitu, di mana mereka dibolehkan kalau perlu rapid testnya itu Ginusnya gratis itu. Nah dengan demikian kita itu nggak cuma melarang-larang, tapi kita juga memfasilitasi masyarakat. Kenapa? Loh masyarakat udah bayar pajak gitu loh. Jadi kedua, kita tahu dengan demikian jangan membuat berat Pak Polisi. Nanti Pak Polisi bakal dimarahi saja gitu loh. Ini bakal di lapangan dimarahi, padahal Pak Polisi cuma menjalankan tugas. Jadi kita harus bantu teman-teman Polri, istilahnya mencegah sebelum ada konflik di lapangan. Jadi siapapun yang mau masuk tol, itu harus punya yang namanya kartu rapid test tadi. Nah ketika dia keluar sana, tunjukkan itu. Baru yang nggak bisa kasih tunjuk itu baru tes dan dia suruh balik lagi. Tapi sejak awal sebelum berangkat difasilitasi. Itulah tugas pemerintah. Dan itu bisa dilakukan dengan banyak cara itu. Ambil Ginus, taruh di situ, selesai itu. Oke. Pak Rudi, apakah ada tes gratis misalnya, Ginus misalnya, kemudian ada di rest area atau di tempat-tempat tertentu? Ya, rapid test antigen kita melakukan kegiatan secara acak gratis di rest area kilometer 19, ada kegiatan itu. Di terminal juga, di stasiun juga ada, itu dari perhubungan juga. Dari perhubungan, nanti tugas sana. Oke, terakhir Pak Rudi, tanggal 6 sampai tanggal 17 pada saat pelarangan mudik diberlakukan, apa yang akan dilakukan oleh Polri? Ya, kita akan melakukan penyekatan secara ketat ya. Ada 333 titik pos penyekatan, mulai dari jalur tol, non-tol. Non-tol itu jalur arteri ya. Itu ada jalur tengah, jalur selatan, selatan-selatan kita perketat. Antar kota, antar kabupaten, kita lakukan penyekatan. Ada 333, mulai dari Lampung sampai Bali. Akan kita jaga full 24 jam. Jadi nggak ada yang bisa lewat kecuali menggunakan surat yang... Ya, yang surat yang apa, Pak Rudi? Ya, kalau itu kepentingan dinas, berarti ada surat dari pimpinannya. Ya, kalau ada kepentingan yang khusus tadi, menengok orang tuanya sakit keras, melayat, ya, kemudian ada misalnya mau melahirkan, berobat, itu ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah dengan cap dan tanda tangan basah. Oh, jadi di tingkat kelurahan atau di kepala desa? Kepala desa, ya, ada. Itu harus ada surat itu atau dinas? Ya. Dinas kalau dia melakukan dinas. Tanpa ada dua surat itu, putar balik? Ya, kita kembalikan ke asalnya. Ya, putar balik. Dan pasti akan ada, karena ada pemberhentian seperti itu, pasti akan ada kemacetan ya? Luar biasa nih, kalau di bayangan saya. Bagaimana Pak Rudi? Kita lakukan di setiap titik-titik. Jadi tidak pasti ada, sudah kita atur supaya bagaimana tidak macet. Kan yang diperbolehkan tuh kendaraan yang seperti kendaraan barang, itu boleh. Itu nanti kalau di tol kita dimasukkan dalam lajur paling kanan. Jadi kendaraan barang, truk. Nah, nanti kendaraan pribadi, bus, ini juga kita pisahkan. Ya memang pasti ada antrian. Di jalur arteri pun kita untuk mencegah sepeda motor ini kan kadang-kadang digunakan juga untuk mudik. Nah, padahal nggak aman kan naik motor. Artinya ada yang diperlancar, ada yang kemudian disendat. Yang sendat ini adalah mobil pribadi yang kemudian diperiksa tadi dilakukan penyekatan. Kalau nekat, polisi sudah menyiapkan tim untuk yang kemudian melakukan pengejaran misalnya. Ini kan harus dibayangkan. Sudah kita siapkan, termasuk tim yang untuk mengawal. Kalau dia balik kan kita kawal juga. Jadi supaya dia tidak balik lagi. Begitu. Oh, jadi kalau seandainya diputar balik itu ada yang ngawal nanti. Nah, pengalaman tahun lalu kita jadikan kan banyak modus-modus seperti itu yang kita lakukan. Dan kalau dia mungkin lolos di satu pos, di berikutnya akan kena. Oke. Baik. Jadi perangkat sudah disiapkan semua. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian ini dilakukan. Next time kita akan berbincang juga lain waktu dengan Pak Rian Nugroho untuk kemudian memberikan masukan, kritik dan juga apa yang kemudian bisa dikembangkan ya dari apa yang terjadi pada tahun lalu, tahun ini dan nanti pada saat 6 sampai 17 Mei 2021. Terima kasih Komisaris Besar Polisi Rudi Antariksawan dari Korlantas Polri serta Bung Rian Nugroho
dari pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu.